Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita masih bertemu dalam pembelajaran kali ini. Dan marilah kita membaca doa belajar. Semoga pembelajaran kali ini bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah manfaat kepadanya. Anak-anak, marilah kita bersama-sama membuka pembelajaran kali ini, yaitu tema keempat, globalisasi, subtema kedua, globalisasi dan manfaatnya, dan pembelajaran pertama. Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu apa manfaat globalisasi dan bagaimana globalisasi dapat terjadi? Sekarang kita masuk tujuan pembelajaran, yaitu bahasa Indonesia. Yang pertama, kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan tepat. Yang kedua, menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mengetahui tentang teks eksplanasi ilmiah. Sekarang, kita akan belajar tentang bagaimana cara menulis informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah. Yang pertama adalah dengarkan teks yang dibacakan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah informasi penting yang kamu peroleh dalam bentuk poin-poin. Yang ketiga, kembangkanlah poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. Yang keempat, rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf baru. Dan yang kelima, sampaikan secara lisan kepada teman-temanmu dalam kelompok kecilmu. Perhatikan foto yang Ibu tampilkan. Foto ini adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara Forum Kerjasama Ekonomi ASEAN Pasifik (APEC) di Manila, Filipina pada tanggal 17 November 2015. Setelah kalian mengamati foto, maka diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana berita tentang pertemuan tingkat Menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Ada berbagai cara dapat ditempuh untuk menyiapkan berita tentang pertemuan tingkat Menteri APEC. Berikut beberapa di antaranya. 1. Berita dapat disebarkan melalui media cetak maupun elektronik, seperti surat kabar, berita di televisi, majalah, pamflet, dan berbagai media lainnya. Yang kedua, apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Manfaat yang diperoleh dengan adanya kerjasama dengan bangsa Asia dunia bagi Indonesia berdampak pada beberapa sektor-sektor tersebut, antara lain ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Sekarang, Ibu akan membacakan sebuah teks eksplanasi ilmiah pada pembelajaran tatap muka selanjutnya. Setelah Ibu membacakan teks tersebut, maka kalian diberi tugas untuk menuliskan informasi penting tersebut dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Nah, tugas ini Ibu akan berikan pada pembelajaran tatap muka. Jadi, tugas ini nanti dikerjakan pada saat kita melakukan tatap muka di kelas. Adapun tujuan pembelajaran
IPS yang pertama menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan mandiri. Menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan sistematis. Perhatikan foto yang Ibu tampilkan. Ini adalah foto kerjasama antara anggota negara-negara ASEAN dan negara-negara Eropa yang lain. Tampak dalam foto ini adalah foto presiden kita dan foto Amerika Serikat. Nah, ini adalah forum kerjasama yang dilakukan Indonesia dalam negara-negara ASEAN dan negara-negara Eropa lainnya. Bagaimana posisi dan peran Indonesia di bidang politik dalam kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara? Peran Indonesia dan posisinya yang pertama yaitu Indonesia sebagai pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Yang kedua, Indonesia sebagai anggota aktif berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Dan yang ketiga, Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara. Jadi inilah peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi antar negara ASEAN dan antar negara-negara Eropa lainnya. Carilah informasi lain tentang kerjasama di bidang politik antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN. Identifikasi posisi dan peran Indonesia dalam setiap kerjasama tersebut dan kamu bisa melakukannya bersama teman-teman dalam kelompok kecil. Kalian pernah saya bagi kelompok kecil, maka kalian kerjakan tugas ini dalam kelompok-kelompok kecil yang telah Ibu bagi dalam pembelajaran sebelumnya. Tuliskan dalam diagram berikut kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Tuliskan bentuk kerjasama di sini. Ingat, dalam bentuk kerjasama di bidang politik. Peran Indonesia dalam hubungannya kerjasama dengan negara di Asia Tenggara, kerjasama dalam bidang politik. Tugas ini kalian kerjakan dalam kelompok kecil dan setelah kalian kerjakan tugas ini, maka setiap kelompok tampil mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Demikianlah pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.